warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT G/2021 Pengadilan Negeri Semarang atas nama Dwinda Listiawati dan Meta Silvia segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Bagaimana jaksa penuntut umum, siap? Ya, siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Ya, siap Yang Mulia. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT G/2021 Pengadilan Negeri Semarang atas nama Dwinda Listiawati dan Meta Silvia pada hari Kamis 30 Februari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kedua terdakwa dapat dihadirkan hari ini? Terdakwa sudah siap hari ini Yang Mulia. Hadirkan terdakwa Dwinda Listiawati untuk memasuki ruang sidang. Saya akan bacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdaftar dalam BAP. Nama Dwinda Listiawati, tempat tanggal lahir Jakarta Selatan 17 Juni 1998. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Villa Esperanza, agama Islam, pekerjaan model. Selamat pagi Saudara Dwinda. Apakah Saudara Dwinda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Selamat pagi Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Apakah saudara didampingi penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasehat hukum Yang Mulia. Apakah benar Anda bertindak sebagai penasihat hukum saudara Dwinda? Ya, saya bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa Dwinda Listiawati Yang Mulia. Harap tunjukkan surat kuasa khusus dan izin praktek advokat kepada hakim. Baiklah, saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan mohon didengarkan dengan baik. Selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan terdakwa Dwinda Listiawati Yang Mulia. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan dan terdakwa diharapkan mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Baik Yang Mulia, surat dakwa kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT G/2021 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Dwinda Listiawati dan Meta Silvia. Bahwa terdakwa Dwinda Listiawati pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat di rumah saudara Dwinda Listiawati di kawasan Esperanza, terdakwa terbukti menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 0,5 gram dan kokain sebesar 2,5 gram. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009. Apakah saudara terdakwa Dwinda sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Ya, saya mengerti Yang Mulia. Apakah penasihat hukum saudara Dwinda akan menghadirkan saksi? Ya Yang Mulia. Saudara terdakwa silakan pindah di samping pengacara. Persilakan saksi maju ke depan. Kepada saksi dipersilakan maju dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan tirukan lafal sumpah yang akan dibacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan. bahwa saya akan memberikan
dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Iya yang mulia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, saudara akan diberikan pertanyaan oleh jaksa penuntut umum. Baik yang mulia. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Kepada saksi pertama, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Adrian, hubungan saya dengan saudara Dwinda adalah teman seperusahaan. Sudah berapa lama Anda kenal dengan saudara Dwinda? Saya kenal dengan Dwinda sudah kurang lebih 5 tahun, Bu. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya sering bertemu dengan terdakwa Dwinda baik di dalam urusan pekerjaan dan di luar urusan pekerjaan. Selama saya mengenal terdakwa, dia orang profesional, pekerja keras dan sopan terhadap orang tua. Saya juga tidak pernah melihat terdakwa melakukan perilaku yang mencurigakan. Pada saat penangkapan, apakah saudara ada di tempat kejadian? Tidak, Bu, tapi sebelum itu kita ada komunikasi melalui pesan singkat dan sempat ketemu beberapa jam sebelumnya. Dengan izin yang mulia, saya akan menampilkan bukti dan saksi satu. Ya, dipersilakan. Dapat kita lihat bersama, berdasarkan bukti yang tertera di layar, bahwa saudara Adrian dan klien kami sebelum penangkapan bertemu di Cafe Kurogi, tepatnya di Jalan Roses nomor 34 Semarang Barat. Dan klien kami sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan dan dalam keadaan sehat yang mulia. Benarkah itu saudara Adrian? Anda bertemu terdakwa Dwinda dalam keadaan sehat dan tidak dipengaruhi barang haram tersebut sama sekali. Iya, benar, Bu. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan turun ke kursi saksi. Mohon maaf yang mulia, izin untuk memberikan bukti berupa surat transaksi pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan hak koin dari terdakwa Dwinda. Setelah kami melihat bukti transaksi tersebut, apakah benar saudara terdakwa Dwinda membeli barang haram tersebut? Mohon maaf yang mulia, saya akan memberikan sanggahan terkait bukti yang dipaparkan bahwa dalam bukti tersebut klien kami memang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan kokain. Akan tetapi klien kami tidak mengkonsumsi kedua barang tersebut secara bersamaan. Sebelum itu, saya izin memberikan bukti berupa hasil tes laboratorium yang menyatakan bahwa klien kami hanya mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak mengkonsumsi kokain sama sekali. Baik, bukti dapat diterima. Selanjutnya, petugas umum silakan menghadirkan terdakwa kedua dalam sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Terdakwa 2. Nama: Beta Selvia. Tempat tanggal lahir Tangerang Selatan 10 Agustus 1999. Jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Bintaro. Agama Islam. Pekerjaan wirausaha. Selamat pagi saudara terdakwa, apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Apa saudara Neta
didampingi penasihat hukum. Ya, saya didampingi penasihat hukum yang mulia. Apakah benar Anda bertindak sebagai penasihat hukum Saudara Meta? Ya, saya bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Meta yang mulia. Harap tunjukkan surat kuasa khusus dan izin praktek advokat kepada hakim. Baiklah, saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan mohon didengarkan dengan baik. Selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan terdakwa Meta Selvia yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan kepada saudara Meta Selvia. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Ya, surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT-2021 Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Dwinda Listiawati dan Meta Selvia dakwaan. Bahwa terdakwa Meta Selvia pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat di rumah saudara Dwinda tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 0,5 gram dan kokain sebesar 2,5 gram. Dalam kasus ini, saudari Meta Selvia melanggar pasal 114 UU RI nomor 35 tahun 2009. Apakah saudara terdakwa Meta sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah terdakwa juga mengkonsumsi salah satu maupun kedua dari barang tersebut? Tidak sama sekali yang mulia. Lalu apakah terdakwa akan memberikan bukti-bukti terkait keterangan tersebut? Ada yang mulia, izin memberikan bukti berupa tes laboratorium dari terdakwa. Baik, bukti diterima dan terbukti bahwa terdakwa Meta tidak mengonsumsi barang tersebut. Apakah penasehat hukum saudara terdakwa Meta akan menghadirkan saksi? Ya, yang mulia. Saudara terdakwa silakan pindah ke samping pengacara. Kepada saksi dipersilahkan maju dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, yang mulia, saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Silakan. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi 2. Ya, silakan. Kepada saksi 2, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Fauzia, saya merupakan karyawan yang bekerja di toko terdakwa. Sudah berapa lama Anda bekerja di toko terdakwa Meta? Saya bekerja di tempat saudara sudah sekitar 6 tahun. Selama saudara bekerja dengan terdakwa, apakah Anda merasa terdakwa Meta memiliki gerak-gerik yang aneh? Selama saya bekerja dengan beliau sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerik yang aneh, Bu. Beliau orang yang sopan, ceria, dan sangat terbuka kepada saya. Saya pun tidak menduga beliau sampai menjual barang haram tersebut karena sepengalih
Setelah itu saya pulang dan tidak mengetahui aktivitas beliau di luar jam tersebut. Baiklah, keterangan diterima. Apakah dari pihak terdakwa 2 akan memberikan bukti terkait keterangan dari saksi? Ya, Yang Mulia, setelah dilakukan penyelidikan bahwa tidak ditemukan bukti lain yang menyatakan bahwa klien kami memiliki barang tersebut. Berikut saya tampilkan bukti-bukti bahwa klien kami hanya menjual vitamin. Baik, bukti diterima. Terima kasih atas kesaksiannya. Saudara Fauzia kembali ke kursi saksi. JPU dipersilahkan membacakan tuntutan Yang Mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Dwida Listiawati melanggar pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009. Bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanam. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanam dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara Meta Selvia melanggar pasal 114 UU RI nomor 35 tahun 2009 pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Apakah penasihat hukum Dwinda akan mengajukan eksepsi terhadap terdakwa? Iya Yang Mulia. Silakan bacakan eksepsi dari pihak Dwinda. Baik Yang Mulia, eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut atas nama terdakwa Dwinda Listiawati kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 2987 PDT-G/2021/PM SMG dengan hormat kami dan atas nama dan demi kepentingan bahwa nama Dwinda Listiawati, tempat tanggal lahir Jakarta Selatan 17 Juni tahun 1998, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Villa Esperanza, agama Islam, pekerjaan model, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 30 Februari 2021 sehingga oleh karenanya penuntut hukum bertindak untuk atas nama dan demi kepentingan terdakwa di atas dengan ini mengajukan eksepsi serta keringanan dalam pasal 140 ayat 1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan oleh pembuat undang-undang bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian setelah mendengar kesaksian dari para saksi, saya ingin mengajukan keringanan kepada terdakwa bahwasannya klien kami mengkonsumsi barang tersebut merupakan cara klien untuk mengatasi rasa sakit. Klien mengalami anxiety atau gangguan kecemasan sejak 2 tahun belakangan. Klien memiliki masalah keluarga yakni dengan ayahnya sejak perceraian orang tuanya 3 tahun silam. Klien kemudian memutuskan untuk tinggal sendiri, kemudian mendapat pekerjaan seperti sekarang. Namun setelah itu terdakwa malah merasa pekerjaannya tidak semudah yang ia bayangkan, karena klien sering merasa cepat lelah dan akhirnya tidak fokus. Maka dari itu klien mulai berpikir untuk mengkonsumsi narkotika untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa sedih dalam menghadapi masalahnya. Kemudian yang kedua adalah seperti surat penyelidikan yang sudah diberikan kami mengajukan keberatan karena pada surat tersebut dinyatakan terdakwa mengkonsumsi sejak 2 tahun belakang. Tapi kebenarannya ialah terdakwa baru mengkonsumsi 9 bulan belakang dalam jangka waktu yang tidak tentu, yaitu pada bulan Juni sebagai bentuk konsumsi pertama, kemudian pada bulan Oktober sebagai bentuk konsumsi kedua, dan dalam kepemilikan barang tersebut, terdakwa memang membeli barang tersebut dengan jenis sabu-sabu 0,5 gram dan kokain 2,5 gram. Namun dalam pemakaian, terdakwa hanya mengkonsumsi jenis sabu-sabu saja seberat 0,1 gram dan belum mengkonsumsi kokain 2,5 gram tersebut. Maka dari itu, saya selaku pengacara ingin mengajukan keringanan berupa diberikannya rehabilitasi terhadap terdakwa selama waktu tertentu hingga benar-benar bersih dan sembuh.
dan dengan dinyatakannya jumlah denda saya mengajukan keringanan dari 800 juta menjadi 400 juta rupiah. Apakah penasihat hukum Meta juga akan mengajukan eksepsi terhadap terdakwa? Ya yang mulia. Baik yang mulia, eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut atas nama terdakwa Meta Selvia kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 2987 PDT garis miring 2021 garis miring PN SNG dengan hormat kami dan atas nama dan demi kepentingan bahwa nama Meta Selvia tempat tanggal lahir Tangerang Selatan 10 Agustus 1999, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Bintaro, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 30 Februari 2021, sehingga oleh karenanya penuntut hukum bertindak untuk atas nama dan demi kepentingan terdakwa di atas dalil ini mengajukan eksepsi serta keringanan dalam pasal 140 ayat 1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan oleh pembuat undang-undang bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Setelah diusut kembali melalui penyidikan yang ada, klien kami merupakan anak tunggal dan memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Yang mulia, yang mana ayah dari klien kami sudah meninggal, sedari klien kami berusia 2 tahun dan hidup berdua bersama ibunya. Mengingat klien kami adalah tulang punggung keluarga dan harus mengurusi ibunya yang sedang sakit. Oleh karena itu, saya pengacara terdakwa Meta ingin mengajukan keringanan hukuman untuk klien kami, Meta Selvia, yang mana akan dilakukan tindak pidana hukuman penjara 12 tahun menjadi 9 tahun dan juga denda 1 miliar menjadi 500 juta, yang mulia. Baik, apakah JPU akan memberikan tanggapan terkait eksepsi tersebut? Ada yang mulia. Pada kasus ini, terdakwa Meta Selvia akan tetap dikenai pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 karena terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli atau transaksi narkotika serta menyimpan dan mengkonsumsinya. Untuk pengajuan denda, alangkah baiknya diberikan nilai menjadi 700 juta rupiah. Yang mulia, sedangkan pada kasus ini terdakwa Meta Selvia akan tetap dikenai pasal 114 UU RI nomor 35 tahun 2009 karena terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli narkotika. Untuk keringanan hukuman tindak pidana penjara sebaiknya tetap seperti yang tertera pada pasal tersebut dan pengajuan denda pidana pada pasal tersebut dan pengajuan denda karena terdakwa Meta memiliki kesopanan dan mengikuti jalannya sidang dengan baik. Alangkah baiknya diberikan nilai menjadi 700 juta rupiah, yang mulia. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Dimohon peserta sidang untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan tetap tenang. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT G/2021 Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, kami mengabulkan eksepsi terdakwa Linda untuk dilakukan rehabilitas dengan waktu 9 bulan dan denda sebesar 700 juta rupiah. Karena terdakwa Linda dinyatakan bersalah dan melanggar hukum, dan kepada terdakwa Meta dinyatakan bersalah dihukum penjara 12 tahun dan denda 700 juta rupiah. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT G/2021 Pengadilan Negeri Semarang
atas nama Dwinda Ristiawati dan Meta Selvia dinyatakan ditutup dan selesai. Sekian sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDTG /2021 Pengadilan Negeri Semarang. Atas nama Dwinda Ristiawati dan Meta Selvia, saya akan membacakan keputusan sidang hari ini. Saudara terdakwa Dwinda Ristiawati dinyatakan bersalah dan akan menjalani rehabilitasi di Tres Narkoba Polda Jateng terhitung mulai hari ini tanggal 30 Februari 2021 sampai 9 bulan ke depan, yaitu tanggal 1 Desember 2021, dan juga denda sebesar 700 juta rupiah. Saudara terdakwa Meta Selvia dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman penjara 9 tahun di Lapas Kadupane, Semarang, Jawa Tengah terhitung mulai hari ini tanggal 30 Februari sampai tanggal 1 Maret 2030 yang akan dikurangi hari libur nasional, dan juga sikap terdakwa Meta Selvia menjalani masa hukuman tersebut dan juga denda sebesar 700 juta rupiah. Itu adalah surat keputusan sidang pada hari ini. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi